Awalnya berada di Pangkalan Kerinci, Pelalawan, kemudian melewati jalan lintas timur, kemudian sampai kepada Pekanbaru di Alamayangnya. Oke, sudah selesai. Jadi mungkin ceritakan sedikit ya mengenai Alamayang ini. Jadi pada awalnya Alamayang ini sebenarnya adalah tempat pertanian, perikanan, dan peternakan pada tahun 1970. Nah, kemudian pada tahun 1980-an ya, Alamayang ini pihak pengelola peternakan, pertanian, dan perikanan ini mengadakan lomba yang disponsori saat itu oleh Jarum kalau nggak salah ya, perusahaan Jarum. Nah, jadi dari perlombaan mancing yang sangat spektakuler ini, event mancing ini, nah jadi mulai terkenal yang namanya Alamayang ini, mulai dari wilayahnya, kemudian ya segala hal yang ada di Alamayang ini, dan sekarang sudah menjadi salah satu objek wisata yang sangat terkenal ya, dan itu menjadi tujuan wisata untuk beberapa masyarakat atau warga di sekitar Pekanbaru atau wilayah Riau yang ingin merasakan yang namanya keasrian alam. Kita berjalan-jalan sebentar di Alamayang ini. Selain tempat yang asli, itu juga disebabkan oleh beberapa fasilitas yang tersedia secara merata. Seperti salah satu contohnya ada tong sampah lah ya, fasilitas tong sampah yang disediakan oleh pihak Alamayang yang itu tersebar di segala penjuru Alamayang ini. Jadi apabila kita berkunjung ke Alamayang ini, kita tidak direpotkan mencari tempat wajib diperhatikan sih mengenai kebersihan, apalagi yang berhubungan dengan lingkungan alam yang asri. Itu yang menjadi nilai lebih mereka, itulah yang harus dijaga oleh mereka. Oke, namun yang perlu diperhatikan oleh mungkin pihak Alamayang saat ini adalah beberapa tempat di mana sebenarnya ini tempat assemble point ya, ibaratnya tempat titik kumpul dari beberapa mungkin kegiatan-kegiatan yang mungkin terlaksana gitu di setiap harinya atau setiap akhir pekan gitu. Ini agak kurang bagaimana nih ya, agak kurang dibersihkan yang bagian belakangnya. Padahal bagian belakang ini adalah bagian yang sering diadakannya acara event-event oleh lembaga kemahasiswaan atau yang lain-lainnya. Ini salah satunya kami juga pernah menggunakan assemble point ini, titik kumpul ini, untuk melaksanakan kegiatan family gathering ya. Oke, mungkin itu poin yang sangat penting ya. Selain menyediakan tempat sampah yang banyak, juga harus terus memperhatikan kondisi kebersihan di dalam objek wisata sendiri. Oke, sekarang kita berada di pinggiran ibaratnya danau di Alamayang. Danau ini nggak tahu ya danau yang di mana, yang jelas nih danau yang di pinggir. Dan juga di sini juga ada variasi untuk patung-patung seperti patung Moai. Kita lihat kembali. Jadi kolam yang kita bilang aja kolam pertama ini digunakan sebagai tempat untuk mancing. Kita lihat beberapa view-nya. Menurut saya ini view-nya cukup bagus ya, karena danaunya sendiri itu dikelilingi oleh pohon-pohon, kemudian terutama pohon bambu sih yang membuat pemandangan dari danau ini lebih berkesan lagi. Ini saya menggunakan motor karena saya tidak bisa meninggalkan barang-barang saya di tempat, soalnya helm juga takutnya hilang karena
tidak menutup kemungkinan juga di tempat seperti ini bakalan kehilangan barang-barang ya. Oke, saat ini kita berada di kolam yang kedua. Di kolam yang kedua ini hampir sama seperti kolam yang pertama tadi, yaitu cukup besar, tapi ini memanjang dia. Kalau yang tadi dia melebar dan panjang, sedangkan kolam yang kedua ini dia memanjang, dan terdapat juga beberapa orang yang sedang memancing. Karena ya memang daya tarik alam mayang untuk bapak-bapak itu adalah hobi mereka sendiri, yaitu memancing. Nah, kita bisa lihat sendiri ke arah ya. Oke. Mungkin terlihat berapa ya bapak-bapak yang sedang memancing ikan. Saya juga tidak tahu apakah di sini ada ikannya atau tidak, karena ketika saya kecil dulu saya juga pernah kesini, namun kolam ini belum, yang kedua ini tidak bisa digunakan untuk memancing. Ikannya ada, bibit ikannya ada, tapi tidak dibolehkan untuk mancing. Dan kemudian dulu itu ada beberapa atraksi, seperti atraksi banana boat, kemudian balon air. Namun saat ini saya sudah tidak menemukannya kembali. Oke, kita bergerak lagi. Ternyata mulai siang mulai banyak ya para pengunjungnya. Oke, kita lanjut ke atraksi wisata di area mayang selanjutnya, ada di belakang kita. Ya. Ini merupakan salah satu dari beberapa atraksi wisata bertemakan kerajaan-kerajaan. Nggak tahu kerajaan apa, tapi bentuk singa dan naganya itu sungguh ikonik. Naga atau gajah sih ini. Oke, kita lanjut ke atas ya. Mungkin view tangganya, mungkin yang tuh belum bisa berkunjung ke tempat-tempat seperti candi di Jawa sana, bisa mencoba simulasinya di sini dulu biar tahu bagaimana. Capek juga ternyata naikin tangga cuman 20-an biji kayak gini. Oke, kita sudah sampai di atas. Di atas ada patung, apa itu? Patung kera. Patung kera yang menuju ke atas langit. Dia sedang menuju Buddha itu, karena dia udah diturunkan pangkatnya kera sakti. Oke, mungkin seperti inilah bentuk dari replika candinya. Nah, saat ini kita sudah sampai ke kolam yang terakhir, kolam yang dimana salah satunya terdapat atraksinya itu yaitu sepeda air. Kita bisa lihat di sana. Kemudian itu ada yang sedang berjalan. Kemudian di kolam ini juga yang merupakan salah satu pinggirannya yang menjadi tempat favorit untuk piknik, karena di sini ini tidak boleh dipancing. Kolam yang ini tidak diperbolehkan memancing, dan ikan-ikannya di sini tuh berada di pinggiran kolam, sehingga atraksi yang bisa kita dapatkan adalah memberi makan ikan. Ini yang mungkin akan saya contohkan. Di sini saya sudah membawa jajanan yang saya beli sebelumnya, namun kelihatannya ini sudah expired, sudah tidak bisa dimakan kembali. Jadinya saya akan menggunakannya untuk pakan ikan. Oke, setelah lihat saya memegang biskuit, mungkin saya akan kecil-kecilkan terlebih dahulu, kemudian akan saya lemparkan begitu saja. Lihatlah banyak ikan yang menikmati ya. Kemudian saya akan melempar yang cukup besar. Pinggiran sini mungkin. Nah, itu merupakan salah satu mungkin hal yang bisa dilakukan di kolam terakhir ini, yaitu memberi makan ikan. Saya juga tidak tahu apa jenis ikannya ini, namun terlihatnya ini adalah bibit-bibit yang baru disebar, karena dulu ikannya ini cukup besar ukurannya, yaitu ukuran lengan. Tapi sekarang kecil-kecil, mungkin sebelumnya sudah diperbarui lagi bibitnya,
sehingga ikan yang ada saat ini hanyalah ikan-ikan yang berukuran kecil, dan ini mengingatkan saya pada nostalgia masa kecil saya, umur TK atau SD, di mana saya sering berkunjung ke alam mayang ini dan menikmati kegiatan-kegiatan seperti ini bersama dengan orang tua, dengan abang, dengan keluarga lainnya. Nah, sekarang nostalgia sekali. Oke, jadi kita sedang berjalan-jalan ya di jalan objek wisata alam mayang, dan ini merupakan lokasi pusatnya, berada di tengah-tengah alam mayang. Jadi otomatis ketika berada di tengah, fasilitas yang ada di umumnya pasti ada di sana. Contohnya yang sedang ingin kita lihat saat ini adalah fasilitas berupa musola, kemudian tempat toilet umum. Musolanya ada dua ya, ada 2 biji, yang ini dan yang ini. Kemudian itu toiletnya ada di sana. Ternyata ramai juga ya mayang di hari weekday. Mungkin masih masuk suasana lebaran ya, makanya weekday itu masih banyak. Padahal tadi sekitaran jam 11:30 masih sepi orang. Namun sekarang kita lihat beberapa atraksi sudah diisi, sudah dinikmati oleh beberapa pengunjung. Kita lihat, kita masuk ke dalam area taman bermain anak-anak. Di sini terdapat beberapa taman bermain seperti seluncuran, ayunan, kemudian panjat-panjatan, dan yang lain-lainnya. Didukung juga oleh pohon-pohon yang rindang, sehingga dapat dengan mudah terhindar dari sinar matahari. Kita tahu sendiri kalau Pekanbaru itu merupakan salah satu kota terpanas ya. Jadi selain nikmat hiburan yang kita ingin dapatkan, juga ketenangan atau kerindangan. Ingat kan satu pesona? Oke. Kemudian di alam mayang ini juga tidak lepas dari yang namanya pendopo atau anjungan, yang nantinya itu akan dipergunakan sebagai tempat event-event atau acara yang dilaksanakan di alam mayang ini. Salah satu adalah contohnya yaitu anjungan Meranti namanya, anjungan Meranti, dan kita bisa lihat ke dalam anjungannya ini. Kita bisa lihat di sini merupakan salah satu tempat acara atau event-event, dan untuk lokasinya cukup luas, sekitar 30 kali 20 meter ataupun lebih 40 kali 20, dan ini sanggup untuk menampung sekitar 200-an orang untuk acara sekaligus. Kita juga dapat lihat untuk stage-nya atau panggung masih bagus ya, keseluruhannya sepertinya baru dibuat beberapa tahun yang lalu. Cukup baik alam mayang dalam mengelolanya, karena sekarang ini selain dijadikan tempat wisata, dijadikan juga tempat event-event wisata. Tentunya itu akan lebih menarik kembali daya tarik dari alam mayang nih, karena untuk acara event sendiri untuk sekarang saat ini, tahun-tahun ini sangat banyak sekali. Apalagi setelah selesainya masa pandemi COVID-19, event-event yang dulunya mungkin terhenti sekarang sudah mulai dilaksanakan kembali. Dan ini di belakang saya ini merupakan salah satu tempat event anjungan, bisa dibilang pendopo juga bisa, untuk melaksanakan acara-acara atau event yang menarik di sekitar Pekanbaru, baik itu yang dilaksanakan oleh instansi tertentu, oleh kelompok tertentu, atau oleh bahkan kemahasiswaan. Dan ini merupakan salah satu tempat yang sangat baik sekali, karena di sekelilingnya dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang. Jujur ini memberikan vibe tersendiri, vibe yang sangat menarik. Dan kita tahu sendiri Pekanbaru sepanas apa dan selangka apa pohon di sekitarnya. Oke, saya mendapatkan hal yang cukup menarik di sini dalam kita.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Yuk ke Pekanbaru. Wah, ini merupakan salah satu tempat wisata unggulan yang ada di Pekanbaru. Disediakan daftar-daftarnya di sini. Sekarang saat ini kita berada di Alam Ayang. Kemudian beberapa objek wisata di Pekanbaru ini dipampangkan di sini. Salah satunya yaitu Museum Sanggila Utama, kemudian Masjid Anu Riau, kemudian agrowisata Pelangi, dan banyak lagi. Dan ini juga disantumkan waktu tempuhnya, kemudian jarak tempuhnya, dan beberapa keterangan lain. Salah satunya adalah contohnya itu gambar-gambarnya. Cukup baik untuk mengedukasi ya, memberi tahu kepada masyarakat yang ada di sekitaran kota Pekanbaru ini bahwa ternyata cukup banyak ya objek wisata yang ada di kota Pekanbaru sendiri. Mantap. Kemudian ada juga beberapa informasi tambahan, yaitu salah satu contohnya yaitu ini wisata belanja. Contohnya Sukaramai Trade Center, Mall SKA, Mall Ciputra Seraya, kemudian informasi hotel, ada juga informasi tentang hotelnya, yaitu Hotel Grand Elite, Hotel Mutiara Merdeka, Hotel Wistar, dan hotel-hotel lainnya. Totalnya ada 18 hotel, dan untuk wisata belanjanya ini ada sekitar 12 wisata belanja di Pekanbaru. Banyak tentunya. Ya, karena Pekanbaru sendiri ada kota bisnis, jadi yang ditekankan adalah wisata belanjanya. Tapi mantap juga ya namanya yang bisa menghadirkan wisata alam yang sangat baik seperti ini. Bahkan dari tadi masih saja terus berdatangan beberapa mobil-mobil transportasi lainnya. Bahkan situ ada bus ukuran yang bus sedang juga, merupakan pengunjung dari beberapa daerah di Riau ini. Di sini juga dituliskan peta dari Pekanbaru, lengkap dengan informasi tempat wisatanya, kemudian pom bensin, kemudian beberapa kantor-kantor, sungai, jalan, jembatan, dan lain-lainnya. Sangat kreatif sekali Dinas Pariwisata Riau ini ya. Namun sayangnya adalah Riau sendiri bukan basicnya kepada pariwisata. Tapi kita harus tetap menekankan itu karena kita sendiri adalah anak pariwisata.